Wah, kenapa nih tiba-tiba bisa mogok nggak mau hidup? Wah, orang tadi nggak apa-apa. Bisa kacau ini rencana ini. Aduh, mana nggak ada orang lagi. Loh, Om, kamu? Saya kira aku. Oh, saya kira aku. Enggak, Saya kira siapa? Ya. Aduh, wah ini lagi nyantai jalan-jalan nih kamu. nyantai nggak lihat apa nih? Lagi nyopot helm susah nih. Iya tahu. Maksudnya kok sampai di sini lagi jalan-jalan? Iyalah Om, biasa. Jomblo kalau lagi galau saya biasa nyari udara segar di sini. Oh. Katanya di sini banyak udara segar gitu. Ini kebetulan kamu kan dulu sopir. Iya dulu. Kamu kan tahu mobil. Ini nggak tahu nih mobilku tahu-tahu nggak mau hidup. Nggak mau Aduh, hidup. bisa nggak bantuin? Waduh, Om nggak dirawat sih Om. Nggak dirawat gimana? Ini rutin dirawat tapi nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba. Untung mogoknya di parkiran. Coba kalau yang di sana tadi jalanan nanjak turun, mogok di situ bisa bahaya. Beruntung Om. Om tahu nih Om, jalanan di puncak ini Om, ya ini naik turun, naik turun. Naik ke sana, turun ke sini. Naik turun pokoknya Om. Ini bahaya Om, apalagi kalau kondisi kendaraan tidak prima, ya kan? Iya. Kalau nungging, waduh bahaya Om. Apalagi kalau Om mengendarainya nggak hati-hati. Wah, bisa bahaya, bisa nyeruduk mobil lain, bisa masuk jurang. Wah, kamu malah nakut-nakutin. Ya emang gitu Om keadaan jalan di sini. Mirip lah kondisinya sama lintas Balikpapan Samarinda. Jalannya gitu juga. Balikpapan Samarinda. Iya. Om, kok tahu? Loh, karena minggu kemarin saya dan teman-teman Potret Jalanan itu baru liputan di sana. Liputan apa Om? Loh, ini liputan tentang ya kerjasama lintas sektoral antara kepolisian lalu lintas dan juga dengan instansi lain yang terkait. Om, Ya. tapi kok nggak ngajak sih ke Balikpapan? Kemarin ke Palembang ngajak. Iya beres, tenang nanti diajak lagi. Tapi yang penting tolong bantu supaya mobil saya bisa hidup lagi. Iya. Saya akan sapa pemirsa dulu yang di rumah ya. Ya Om. Nah pemirsa, ini sambil nunggu ada baiknya mari kita saksikan liputan kita tentang kerjasama lintas sektoral antara Polda Kalimantan Timur dengan instansi lain yang terkait dalam penanganan lalu lintas terpadu. Ingat, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Tetap bersama saya di Potret Jalanan. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang terus meningkat di Kalimantan Timur membawa implikasi tersendiri terhadap kondisi lalu lintas. Jumlah kendaraan terus bertambah dengan pesat sehingga berdampak pada terjadinya kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk, seperti pada jam berangkat ke kantor maupun sekolah, serta jam pulang kerja maupun pulang sekolah. Kendati begitu, kemacetan masih bisa diatasi oleh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur. Seperti yang terjadi di Jembatan Mahakam, diberlakukan buka tutup arus bagi kendaraan yang akan masuk. Situasi arus lalu lintas di Polres Samarinda ini memang begitu padat sekali. Beda kalau kita bandingkan dengan di Balikpapan, karena salah satunya Samarinda adalah ibu kota provinsi. Volume kendaraan yang begitu besar sekali, terutama ketika masuk Jembatan Mahakam dan maupun keluar Jembatan Mahakam. Itu sangat padat sekali. Ketika jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, kemudian sore itu sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Tingkat kecelakaan memang di sini cukup lumayan tinggi. Samarinda ini adalah peringkat ketiga di Provinsi Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Kukar, yang kedua Balikpapan, yang ketiga Samarinda. Dari Januari sampai Desember tahun 2015, ini sudah 120 kecelakaan yang terjadi di Samarinda. Yang menjadi masalah lalu lintas di provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini
justru kontur jalan yang menanjak dan bergelombang atau naik turun, sehingga sering memicu kecelakaan. Maka masalah lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur ini membutuhkan penanganan serius dan keterpaduan langkah dari semua dinas instansi maupun stakeholder yang bertanggung jawab sebagai pembina lalu lintas angkutan jalan. Dari saksi yang menyampaikan dan juga dari Dinas Laka bahwa truk ini adalah bermuatan bata ringan. Jadi mundur itu kurang lebih ada 20 meter mundur sehingga dia tidak menguasai. Dan ada korban dua jiwa dalam mobil itu. Nah, di sisi adalah faktor jalan. Ini adalah memiliki ketinggian cukup relevansi di tanjakan ini cukup memadai sebetulnya, namun mungkin karena usia atau muatan dari Oto sendiri walaupun dia posisi di dua sumbu, tapi tidak mampu mengangkat beban yang begitu berat. Ini kondisi mobil pickup yang tertindis oleh mobil truk tronton tadi. Untuk pengemudi terjepit dan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi masih terjepit kendaraan. Kondisi mobil ringsek. Ya. Kejadiannya di Jalan MT Haryono, Balikpapan. Di Kalimantan Timur itu geografis maupun geometrik jalan kan banyak berbelok-belok, tanjakan, bahkan tanjakan pun ada beberapa titik yang memiliki sudut tanjakan sangat tinggi, sehingga tentunya ini perlu kehati-hatian dan jadi perhatian kita semua, tentunya pemerintah untuk bisa mengurangi, tentunya diupayakan untuk bisa menurunkan tanjakan. Paling penting kalau kami adalah pengguna jalan. Dalam hal ini khususnya kendaraan berat ya, yang muatannya berat itu harus memperhatikan, paling tidak supir harus mengetahui kemampuan kendaraannya, karena faktor pengemudi sangat besar pengaruhnya terhadap keselamatan. Kita selalu berkoordinasi. Di Kalimantan Timur terus terang saya sangat senang dan bangga sekali terkait dengan koordinasi melalui forum lalu lintas. Tentunya kondisi koordinasi lintas sektoral di forum lalu lintas ini kita manfaatkan. Kita mengharapkan forum itu betul-betul bermanfaat khususnya. Kalau daerah rawan kecelakaan itu adalah sering terjadi di dalam kota Balikpapan, yaitu pada ruas jalan MT Haryono. Dengan kita melihat kondisi jalan yang ada ini, tanjakannya rata-rata di atas 8%. Sehingga pada keadaan tertentu kendaraan berat yang mengangkut muatan yang besar itu sering terjadi kendaranya tidak mampu sehingga terjadilah kecelakaan itu. Kalau dari PU ini kita ini hanya mengusulkan bagaimana kita membuat jalan baru sebagai jalan alternatif yang diperuntukkan untuk kendaraan yang bermuatan besar. Dinas Tata Kota sendiri itu memang sudah bekerja sama dengan beberapa institusi maupun juga dengan lintas instansi, dalam hal ini kepolisian. Yang pertama, kami itu merencanakan di dalam rencana tata ruang wilayah maupun di dalam rencana yang lebih detail yang disebut RTBL untuk membuat suatu desain jalan yang disesuaikan dengan fungsi maupun disesuaikan dengan peruntukannya. Jadi di dalam itu kami akan merencanakan seberapa besar jalan yang akan direncanakan dilakukan pelebaran maupun dibuat suatu desain yang menyesuaikan dengan keselamatan nantinya orang-orang yang beraktivitas di situ. Saya kira law enforcement tentang lalu lintas, saya kira dimanapun termasuk Balikpapan, saya kira perlu dengan melalui dua tahapan, saya kira dua cara. Saya kira yang pertama preventif dan represif. Saya kira preventif melalui pendidikan, pencegahan, penyuluhan, dan kemudian represifnya saya kira tindakan-tindakan yang tegas yang harus dilakukan oleh Korlantas, saya kira begitu. Ketika masyarakat melanggar namanya ketertiban umum, itu harus ditindak. Oleh karena itu memang kita sudah ada peraturan pemerintah, kita sudah ada namanya regulasi maupun perda maupun perwalian dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ini harus dijalankan semaksimal mungkin. Karena pada akhirnya memang yang diingatkan adalah para pengguna jalan gitu.
baik pemerintah atau kepolisian yang mencanangkan atau menerapkan gitu peraturan-peraturan demi keselamatan para pengguna, tapi para penggunanya yang tidak mau memperhatikan, ya salah juga penggunanya gitu. Demi terwujudnya Kamsel Timcar Lantas, memang dibutuhkan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, seperti jalan yang sesuai standar, ketersediaan rambu-rambu dan traffic light, moda transportasi, dan fasilitas penunjang. Tentu saja, ini membutuhkan keterlibatan dan peran aktif para pemangku kepentingan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pembentukan karakter masyarakat agar tertib berkendara dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Satu sama lain saling terkait. Sebenarnya, masyarakat sudah mulai tertib berkendara, tetapi masih ada segelintir masyarakat pengguna jalan yang tidak memperhatikan keselamatan, sehingga diperlukan upaya menggugah kesadaran mereka untuk tertib berlalu lintas. Tanpa adanya harmonisasi koordinasi lintas sektoral, mustahil tercipta situasi dan kondisi lalu lintas yang diidam-idamkan. Karena itu, demi mengayomi, melindungi, melayani, dan menolong masyarakat, seluruh jajaran Ditlantas Polda Kalimantan Timur terus meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pemangku kepentingan atau dinas instansi terkait. Semuanya harus bergandeng tangan melalui kerjasama lintas sektoral untuk mewujudkan 5 pilar keselamatan, yang terdiri dari peningkatan manajemen keselamatan lalu lintas angkutan jalan, peningkatan jalan yang berkeselamatan, peningkatan kendaraan yang berkeselamatan, peningkatan perilaku pengguna jalan berkeselamatan, dan perawatan pasca kecelakaan. Sabar, kenapa sih? Gua lagi nyebut ini. Lagi kena lampu merah. Sabar ya. Kecelakaan terjadi diawali karena pelanggaran lalu lintas. Pinggir. Pas kecelakaan, kami dibantu dengan warga setempat dibawa ke Puskesmas Longkali. Sampai di Puskesmas Longkali sekitar 10 menit datang dari pihak kepolisian untuk menanyakan identitas, SIM dan sebagainya kan. Terus setelah itu kami langsung mengurus berkas, dibantu kepolisian, ngurus surat rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit umum. Karena biaya kami terbatas waktu itu, jadi kami memutuskan untuk cabut diri dari rumah sakit. Karena anak saya koma kan, jadi uang yang ada kami buat anak kami di rumah sakit. Jadi setelah 2 hari anak saya koma, dari kepolisian Longkali datang mengatakan bahwa kami disuruh berobat. Kami tidak punya biaya lagi kan habis. Jadi bilangnya kepolisian dari Longkali nanti datang dari pihak Jasara Harja, katanya membayar mengganti pembiayaan kami. Kalau untuk kecelakaan yang terjamin atau yang tersantuni oleh Jasara Harja, yang pertama adalah yang berkaitan dengan Undang-Undang 33. Itu adalah yang berkaitan dengan kendaraan umum, baik itu di laut, di darat, dan di udara. Kemudian juga yang berkaitan dengan Undang-Undang 34, itu berkaitan dengan kecelakaan yang di jalan raya yang diakibatkan oleh 2 kendaraan atau 1 kendaraan yang mengakibatkan kepada korban yang lainnya. Kami sudah mempersiapkan untuk antisipasi penanggulangan lalu lintas ini dengan melakukan pelatihan ke petugas kesehatan, terutama rumah sakit dan puskesmas, untuk sistem penanggung jawab kegawat daruratan terpadu di masyarakat untuk bagaimana kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini cepat ditangani. Artinya kita akan menyiapkan petugas di unit gawat darurat di rumah sakit maupun di puskesmas yang memiliki UGD 24 jam. Itu akan kami optimalkan pelayanannya di 10 kabupaten kota.
Dan kedepannya kita akan menggunakan nanti call cell 119 di mana masyarakat itu bisa mengakses dengan lewat HP 119, kemudian secepatnya petugas akan datang ke lokasi, kemudian akan diarahkan kemana mereka harus dirujuk atau dibawa, dan itu sudah disiapkan UGD-nya. Masalah lalu lintas memang menjadi perhatian utama di Kalimantan Timur dan dilakukan berbagai upaya untuk menemukan solusi dari setiap masalah yang timbul. Selain menggiatkan kerjasama lintas sektoral dengan pemangku kepentingan lainnya, demi mengayomi, melindungi, melayani, dan menolong masyarakat, Ditlantas Polda Kalimantan Timur juga aktif dalam Forum Lalu Lintas Kalimantan Timur bersama anggota forum lainnya untuk mengkaji masalah lalu lintas hingga menemukan solusinya serta menyusun perencanaan ke depan. Dengan adanya forum lalu lintas ini sangat baik karena merupakan forum di mana masyarakat bisa meluangkan aspirasi dengan apa yang dia dapat di masyarakat terutama, sehingga kinerja yang harusnya ditimbulkan di pemerintah itu sendiri lebih maksimal. Forum lalu lintas itu sudah jelas, ya. Siapa yang duduk di dalam sudah jelas. Nah, tinggal bagaimana lembaga-lembaga kita, kepolisian, dinas perhubungan, pemerintah itu bisa memanfaatkan mereka. Mereka kan orang ahli. Masalah banyak, ya. Balikpapan misalnya tanjakan MT Haryono. Nah, itu forum minta supaya dipotong atau ditingkatkan. Nah, inilah manfaatkan ini. Jadi oleh karena itu forum itu perlu kita tingkatkan lagi. Kita melalui forum lalu lintas yang kita jadwalkan 3 bulan sekali, kita sering bertemu, membicarakan persoalan-persoalan kejadian laka yang ada di Kaltim. Hari ini ada kegiatan lagi siang ini. Kita membicarakan masalah tanjakan Mazda ya. Nah, itu kebetulan tanjakannya cukup curam, yang sering terjadi malah kendaraan-kendaraan yang angkutan berat. Nah, kita sudah bicarakan, kemarin kita ngobrol-ngobrol bersama PU, kemudian Dinas Perhubungan, bagaimana cara mengatasi dalam waktu dekat ini supaya tidak terjadi. Karena jalur kendaraan roda 4, khususnya angkutan-angkutan berat, ya tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan itu. Nah, upaya kita sementara, kita taruh pos. Nah, kemudian memang harus ada rekayasa-rekayasa. Yang kita rencanakan jangka panjang itu membuat jalur alternatif, karena cukup curam, Mas. Pengawasannya apa? Kita buat pos sementara, kita menugaskan anggota di sana, anggota lalu lintas dengan Dishub, mengawasi kendaraan-kendaraan yang kira-kira muatannya agak berat dan tidak mampu melewati jalan itu. Tindakannya apa? Mungkin kita larang untuk tidak melewati jalan itu atau mengurangi muatannya. Ya tentunya kalau saran saya sebagai Dirlantas, ya mereka tertib di jalan, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena korban meninggal dunia di jalan, ya korban sia-sia sudah cukup banyak. Termasuk kita semua, Mas, kita semua potensi untuk menjadi korban. Kita sudah hati-hati, karena orang lain yang tidak hati-hati, kita jadi korban. Mari kita menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Semua hal yang dilakukan tadi bermuara pada keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berkendara serta terhindar dari kecelakaan. Upaya tersebut tidak akan berarti tanpa dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Sudah selayaknya masyarakat Kalimantan Timur bersatu sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas dan membudayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Dengan demikian, akan segera tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tak ada yang mudah, tapi juga tidak ada yang tak mungkin. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Naik trotoar aja biar cepet deh, nggak boleh melanggar. Apa sebentar, biar cepat sampai. Hei, mana? Patuhi aturan lalu lintas
demi keselamatan Anda saat berkendara. Aduh, kok susah sih Om? Min, ntar kalau memang nanti nggak bisa, ntar saya tarik sama motor saja nih Om sementara. Mobil ditarik motor. Ya siapa tahu bisa Om. Bisa gimana? Nah, Om, tuh mumpung ada orang nih Om ya. Nah, ntar nanya-nanya Om, gimana cara benerin mobil Om? Waduh, kok nanya benerin mobil? Kalau kita tanya-tanya sama masyarakat ini, bagaimana tentang keselamatan berlalu lintas di medan seperti ini? Ya sekalian Om. Mas, Ya, Pak. mohon maaf nih. Ya, Boleh ngobrol sebentar nggak? boleh. Ya, sini Mas, ngumpul Mas. Lagi rombongan dengan. Namanya siapa Mas? Evan, Pak. Evan. Evan. Wah, Mas Evan. Iya. Seperti pemain badminton ya. Iya. Evan Dimas. Itu tinju Om. Mas Evan. Iya, Pak. Ini lagi mau istirahat di sini ya? Iya, betul, lagi mau makan siang, Pak. Sering lewat jalur sini? Kebetulan sih kita kunjungan 2 minggu sekali sih ke... Oh, rutin berarti ya? Rutin. Waduh, saya ini kebetulan kan jarang lewat sini. Iya. Kondisi jalannya kan berkelok-kelok nih. Ini kondisi selama perjalanan rutin setiap minggu lewat sini. Gimana rasanya dengan kondisi yang seperti ini? Nyaman-nyaman aja tuh enggak? Sebenarnya sih kita nggak masalah sih Pak, cuman kita mesti jaga juga fisik kita juga. Fisik kita terutama. Pengendara ya. Pengendara. Harus hati-hati gitu ya. Pengendara. Terus ini mobil juga nih. Kondisi mobil juga Pak. Gasnya, remnya harus bagus Om. Iya betul. Iya kan, Iya. ventilnya. Ventil? Ya kalau bannya nggak ada anginnya kan sama aja nggak bisa dipakai Om. Oh, banyak. Iya. Kalau kondisi kendaraannya Mas sendiri gimana? Ya kalau sendiri asal kita rutin servis berkala, ya kan. Pengeremannya, bannya sendiri, kayak gitu. Kondisi siap berarti aman ya. Iya. Tapi selama ini Mas berkendara di sini nggak pernah ada masalah ya? Ya asal kita menaati peraturan lalu lintas, ngikutin prosedur-prosedur dia itu kita bakal aman sih. Konsentrasi juga penting ya. Konsentrasi betul. Nggak pernah main handphone kan kalau lagi nyetir? Enggak Pak. Nah, ini berarti harus konsentrasi orangnya, siap fisik orangnya, juga siap fisik kendaraannya supaya nggak mogok seperti ini ya kan. Terima kasih Mas ya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang juga melewati jalur yang seperti ini bisa hati-hati dan fokus seperti Mas sehingga tidak terulang lagi adanya kecelakaan. Nah, selamat menikmati istirahat makan siang. Terima kasih Mas. Nah itu tadi, ada baiknya memang kita berbagi kepada saudara-saudara kita demi keselamatan bersama. Ya Om. Ya kan? Ya Om. Nah pemirsa, untuk menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar, itu bukan hanya tugas dari kepolisian lalu lintas, tetapi instansi lain yang terkait dan kita sebagai masyarakat pengguna jalan raya juga mempunyai tanggung jawab. Mari bersama-sama kita wujudkan lalu lintas kita yang mengedepankan keselamatan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Ikuti terus pendidikan cerdas berkendara hanya di Potret Jalanan. Sampai jumpa.